Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabatku, saudaraku, penonton Waras Channel. Malam ini saya mendatangkan tamu yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa. Pokoknya pemirsa dan penonton Waras Channel mungkin bisa mengikuti jejak beliau atau bisa belajar dari beliau. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Bagaimana saya bilang kok luar biasa? Beliau adalah seorang tunanetra. Tapi luar biasanya ya, pendidikannya dan pekerjaannya dan kemauan kerasnya dan cita-citanya, semangatnya, pokoknya semuanya perlu dicontoh ya, dan sangat luar biasa sekali. Dan kebetulan beliau malam ini saya undang ya, ada di gubuk saya. Ini saya perkenalan dengan beliau. Pak Trianto, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Keadaannya baik? Ya, alhamdulillah baik. Keluarga juga baik? Alhamdulillah semuanya dalam kondisi sehat dan yang jelas bahagia. Alhamdulillah, saya senang bisa bertemu dengan Pak Trianto, luar sama, biasa. Pak. Pak Trianto, ini tolong, ini pemirsa mungkin pengen tahu ya, cerita Mas Trianto bagaimana, kok bisa seperti ini sampai bisa menjalankan kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan lancar, dan pokoknya selalu happy. Ini tolong perkenalkan dulu dengan viewer saya, terutama yang menonton Waras Channel. Silakan Pak Trianto perkenalkan dengan mereka. Oke. Untuk perkenalan ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Suhadi bahwa nama saya Trianto. Kemudian malam ini kebetulan saya diundang khusus spesial oleh Pak Suhadi untuk ngobrol santai di studio Waras Channel sini. Ngobrol, nah nanti kita akan cerita-cerita. Gini ya, untuk perkenalan ya tadi nama sudah. Kemudian kalau tempat tinggal kan di sini di Kampung Rendeng Kulon, Timbul Harjo, Sewan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, kemudian tapi saya ini kan sebenarnya bukan asli Jogja ya, karena saya pendatang dari Sukoharjo, Jawa Tengah, gitu Pak. Untuk perkenalannya ya. Kemudian alhamdulillah saya di Rendeng ini tinggal bersama keluarga. Ada 3 anak dan juga seorang istri. Alhamdulillah seperti itu. Luar biasa Mas Trianto. Pak Trianto, ini mohon maaf nih ya, ini mungkin pemirsa dan penonton Waras Channel ini kepengen bener-bener pengen segera ya mendengar cerita Pak Trianto. Ini Pak Trianto ini tunanetra ya? Mohon maaf ya. Iya, biasa saja. Tapi kenapa ya, selama ini kalau saya lihat ya, semangatnya ya sangat luar biasa, dan cita-citanya, impiannya juga luar biasa, sangat tinggi sekali. Ini saya kepingin tahu Mas Pak Trianto ini masa kecil sampai masa remaja Pak Trianto seperti apa nih, baik sebelum menjadi tunanetra maupun mungkin sekarang sudah tunanetra. Itu apa sih Mas Trianto kuncinya? Ya, masa kecil seperti apa Mas Trianto? Ya, kalau masa kecil biasa. Jadi saya dilahirkan kan di Sukoharjo tadi. Kondisi ketika lahir ya biasa normal seperti anak-anak pada umumnya, bisa melihat, kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain. Namun ketika usia 5 tahun, 6 tahun itu kan mengalami sakit. Ya, ketika itu kan sakitnya sakit demam tinggi, kemudian disusul dengan nggak bisa melihat, kemudian mengalami kelumpuhan dan juga amnesia atau hilang ingatan. Nah, setelah diterapi, diobati, ternyata yang lain, artinya sakit yang lain itu bisa sembuh. Jadi yang satu aja yang nggak bisa sembuh, ini tunanetranya nggak bisa sembuh. Kemudian ketika masa kecil bermain dengan teman-teman sebaya, dengan teman sepermainan biasa, nggak ada masalah karena masih ada didampingi ya. Jadi ada teman-teman yang siap untuk mendampingi, menggandeng kemana-mana gitu kan. Tapi ketika menginjak usia remaja, ya itu masalah mulai datang. Kenapa? Karena ketika remaja ini kan teman-teman itu sudah mulai sekolahnya lebih jauh, kemudian
mereka lebih menjauh lah dengan saya ya. Jadi saya kekurangan teman dan sebagainya. Akhirnya ya saya merasa minder juga ketika menjelang remaja usia 12-13 tahun itu. Mengalami masa-masa di mana saya mengalami rasa minder. Sehingga jarang keluar rumah, kemudian jarang juga berinteraksi dengan orang lain. Seperti itu. Itu sampai masa remaja. Ada stres enggak ya Mas Pak Trianto nih? Kalau stres ya tekanan-tekanan batin saja, tekanan batin. Tapi mungkin perasaan tertekan dan seperti itu. Adalah meskipun prosentasenya berapa persen gitu kan, ada perasaan-perasaan merasa depresi dan sebagainya. Seperti disingkirkan bagaimana itu namanya itu? Ya mungkin tersingkir ya, mengalami seperti itulah. Ada kelainan ya, ada merasa tersingkir, kemudian kan merasa diri sendiri kan, saya sendiri ya, saya sendiri itu kan di kampung kan, yang lain kan semuanya bisa melihat, saya sendiri yang nggak bisa lihat, jadi seolah-olah ya di dunia ini seolah-olah hanya saya menderita gitu loh. Kayak sempit mas. Ya sempit. Padahal dulu saya dulu juga merasa seolah-olah Tuhan itu nggak adil. Kenapa? Misalnya saya memperhatikan, misal ada sapi, kerbau atau mungkin kambing, ayam dan sebagainya, yang mereka itu binatang saja dikasih penglihatan, dikasih kesempurnaan gitu kan. Mengapa saya yang dilahirkan sebagai manusia itu kok dicabut penglihatannya gitu kan? Sehingga luar biasa sehingga dengan rasa seperti itu menambah ngenes saja. Luar biasa nih pemirsa ya Mas Trianto. Terus Mas Trianto ini mohon maaf nih ya. Terus kalau Mas Trianto itu tunanetra, terus Pak Trianto prosesnya seperti apa ini di masalah pendidikan ya, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Ini prosesnya seperti apa? Karena ada ini ada kekurangan ya, ada hal yang kurang. Jadi kalau untuk proses pendidikan, jadi ketika saya usia 14 tahun itu saya mulai sekolah, tapi memang dulu sekolahnya di sekolah khusus ya, jadi khusus untuk yang teman-teman tunanetra. Di situ saya mulai belajar, tapi belajarnya dari awal, dari mulai belajar baca tulis, berhitung dan sebagainya, kayak anak yang baru masuk SD gitulah. Jadi seperti itu. Kemudian setelah 1 tahun, awalnya saya sekolah di Solo 1 tahun, kemudian saya tahun 99, jadi 1999 itu saya mulai pindah atau hijrah ke Jogja. Nah di Jogja itulah kemudian saya banyak belajar, mulai dari kelas 5, 6 sampai seterusnya, sampai kuliah di Jogja terus. Dan masing-masing tingkatan, misal di sekolah dasarnya, di SD-nya di Jogja itu saya nggak terlalu masalah, karena sekolahnya di sekolah khusus, kemudian gurunya juga sudah memahami gitu kan. MTS-nya atau tingkatan SMP-nya juga demikian, sama, tidak jauh berbeda dengan sekolah dasarnya. Nah kemudian ketika di SMA-nya, saya dulu sekolahnya kan di Aliyah di Madrasah Aliyah atau di MAN, tepatnya di MAN 2 Sleman. Itu jaraknya dari tempat tinggal saya itu jauh. Jadi saya dulu tempat tinggalnya kan di Joteng Wetan, di Yagatunis itu. Tinggal di asrama, kemudian sekolahnya itu di Maguwo Harjo, saya dekat stadion Maguwo itu. Jaraknya kurang lebih sekitar 15 kilo lah. Luar biasa. Iya, dan sehingga ketika itu saya tiap hari itu harus pulang balik itu ngebis. Ngebis, naik bis umum itu kan. Dari Joteng itu nanti ngebis, turun di bundaran UGM, kemudian nyambung lagi, pulangnya juga demikian, nyambung lagi. Terus ini pemirsa, ini Pak Trianto yang jadi pikiran saya, mungkin jadi pikiran pemirsa dan saudara-saudara semua ya. Terus yang saya pikirkan itu gimana ini ya Pak Trianto, terus caranya kok bisa sampai ke tempat, kok tahu ya ke tempat tujuan yang dituju, kok bisa nyampe di tempat itu loh, kok tahu itu dari mana, harus menggunakan apa itu alatnya, deteksi jadi, apa itu. Jadi kalau dulu ketika naik bus gitu kan, kan ngomong dulu sama sopirnya atau keneknya kan, ngomong misalnya saya turun nanti di bundaran UGM gitu kan. Tapi pernah juga ketiduran, jadi kelewat juga sampai muter UGM itu. Ya Allah ya. Bahkan pernah suatu hari itu karena kelewat, akhirnya ya pulang balik ke Joteng, nggak jadi sekolah. Atau kadang-kadang juga gini pernah juga ketika 2004 itu kan pernah terjadi demo karena kenaikan BBM apa dulu ya, saya ingat saya itu. Sehingga kan bis-bis kan macet tuh kan.
berangkatnya bisa, tapi kemudian pulangnya itu hanya sampai di bundaran UGM. Padahal untuk mencapai ke Pojok Beteng itu, Jogja ke Pojok Beteng itu, Jalan Pareng Tritis itu masih sekitar 6 kilo. Ya akhirnya dari bundaran UGM, dari daerah rumah sakit IAP itu jalan kaki. Luar biasa. Jalan kaki sampai ke Pojok Beteng Wetan. Pernah juga seperti itu. Itu pakai alat apa materi itu? Selain apa minta tolong mungkin kena atau mungkin supir atau orang, itu alatnya apa sih yang digunakan supaya benar-benar ya nggak kesasar sampai ke tujuan? Karena nih dari apa namanya, dari awal sampai akhir kan seperti itu ya Mas Tri ya. Iya, jadi gini. Jadi untuk alat khusus sih nggak ada, tapi biasanya untuk bantu jalan itu kan pakai tongkat biasa lah pada umumnya ya. Tapi kemudian ketika di atas bus itu kan ya biasanya saya menandai itu dengan belok kanan kirinya itu ya. Nanti mungkin tekstur jalannya, kemudian belok kanannya berapa kali atau kirinya berapa kali itu yang menjadi tanda. Tapi kadang-kadang yang namanya apa ya? Namanya nggak bisa lihat ya biasa, kadang-kadang kebablasan, kadang-kadang kurang turunnya itu kan biasa. Kadang-kadang nih pas jalan di jalan pakai tongkat itu kadang-kadang nabrak becak atau mungkin nabrak sepeda motor parkir di jalan, nabrak warung, wah biasa itu udah sering terjadi. Udah bener-bener ini ya banyak asam garam ya. Iya, memang seorang tunanetra, disabilitas netra itu kalau dia mau maju memang banyak halangan yang harus dilewati. Artinya ketika dia mau belajar jalan secara mandiri di jalan raya, di tepian jalan raya misalkan, maka dia harus siap nabrak segala sesuatu yang ada di situ. Harus siap. Ya harus siap lah. Misalkan apapun ya. Misalkan kan biasalah kalau kita ditemui di jalan itu kan ada mobil parkir di pinggir jalan atau motor di trotoar, kemudian becak di trotoar. Nabrak-nabrak itu biasa. Pernah nggak nabrak pedagang Mas, Pak Trianto? Ya pernah juga. Pedagang pernah juga. Iya. Nanti kalau kecebur belum pernah ya? Kalau kecebur ke kolam atau kemana? Blumbang itu? Kolam Blumbang. Belum pernah. Kepleset pernah sih. Pernah ya? Pernah juga, pernah di daerah UGM itu, di selokan UGM pernah kecemplung juga. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu pengalaman. Ini materi apa? Ada nggak ya orang yang apa namanya berbuat jahat, membohongi, umpamanya ya masalah nanti kan bayar ini Mas ya, Pak Tri ya, bayar ini ya, karena kan uangnya kan tidak tahu, menukar uang, umpamanya apa beli apa, itu gimana itu? Gini aja, jadi kalau biasanya kalau naik bus itu kan biasanya dari Serama, dari tempat tinggal saya dulu kan, saya sudah tahu kalau uang yang saya bawa itu nominalnya berapa saja gitu kan, pecahan berapa saja. Nah kemudian kalau misalkan beli di warung atau di mana itu kan, misalkan saya bawa uang 50-an ribu gitu kan, nanti apakah saya ada ketakutan misalnya ditipu ya rasa itu ada, tapi ya lillahi ta'ala aja lah. Yang penting percaya saja. Kalau memang mereka mau menipu ya silahkan aja, tapi nggak apa-apa. Oh, udah ikhlas ya. Tapi selama ini ya alhamdulillah. Sepertinya belum pernah terjadi. Orang kebanyakan ya banyaknya nolong ya. Ya banyak yang nolong juga. Itu kan pengalaman ketika di ketika di SMA ya. Kemudian ketika kuliah juga demikian sama. Jadi kalau kuliah saya kan dulu pertama di S1-nya kan di UIN. Tinggalnya masih sama di Pojok Beteng tadi. Ya saya harus ngebis juga. Nah, bis dan seterusnya itu kisahnya hampir sama lah. Padahal sekian tahun mati ya. Ya bertahun-tahun. Kalau di aliyahnya kan 3 tahun. Kemudian di UIN itu ya sekitar 3 tahun, 4 tahun lah. 4 tahun kita aja lah. 7 tahun. Kemudian pernah S2 itu kan juga 2 tahunan. Berarti ya 9 tahun yang ngebisnya. Ini Pak Trianto nih S1-nya di mana, S2-nya di mana nih? Kalau S1-nya kan di UIN ya, di UIN Sunan Kalijaga. Luar biasa. Kemudian kalau S2-nya di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, luar biasa. Oke, lanjut Mas Tri ya. Ini biar pemirsa tambah mantap lagi ya. Ini sekarang Mas Tri itu bekerja di mana dan sebagai apa? Mungkin pemirsa banyak yang pengen tahu. Oh gini, jadi untuk pekerjaan, saya kan mulai lulus dari kuliah S1 dulu, tahun 2011 itu langsung bekerja, ngajar kan, tapi dulu guru honorer. Biasalah guru honorer itu di sekolah swasta kecil gitu kan, akhirnya gajinya juga kecil. Dulu tahun itu ya 2011, gajinya tuh per bulan 100.000. Bayangkan itu 100.000 harus untuk hidup 1 bulan, nggak bisa kan? Akhirnya untuk macam-macam kan. Ya akhirnya dengan peristiwa itu akhirnya kan saya berpikir bagaimana agar saya bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Nah kemudian kan saya pindah ke kontrakan, akhirnya kontrak rumah, kemudian saya mijet
buka panti pijat itu kan. Sore ketika pulang dari ngajar, pulang dari sekolah, kemudian saya pijat. Alhamdulillah lumayan. Dan kemudian itu berlangsung kurang lebih selama 3 tahun lah. 3 tahun 2011 sampai 2014-an. Nah kemudian 2014 itu kan saya mikir-mikir, kok di guru honorer itu kok susah sekali ya. Lulusannya sudah S1, kemudian gajinya kok dengan misal sangat kecil gitu kan. Bahkan dulu perjuangan luar biasa ya. Saya ngomong sama teman-teman juga, atau bahkan di dalam batin saya itu ngomong, guru honorer itu adalah pekerjaan yang paling murah di dunia. Dengan siapapun nggak bisa dibandingkan itu. Allah, misalkan nih dengan orang cari rosok saja, bayarannya atau hasilnya lebih banyak yang rosok, gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah 2014 saya berpikir seperti itu. Akhirnya udahlah, kalau di guru mungkin rezeki saya tidak menjadi guru, mungkin rezeki saya di dosen gitu kan. Akhirnya 2014 itu saya mulai ambil kuliah S2. Tapi juga konsekuensinya ada, karena saya ketika itu masih ngajar terus, kemudian harus sambil S2 kuliah, kemudian di rumah harus pijet gitu kan, untuk mencukupi semuanya. Jadi nanti kalau pagi saya ngajar, nanti di sela-sela ngajar misalkan pagi jam 10 sudah selesai, kemudian ada kuliah, saya harus berangkat ke kampus, ngebis juga, bis. Kemudian setelah dari kampus nanti sampai rumah sore atau jam berapa, begitu ada pelanggan ya harus pijet. Makanya dulu waktu saya itu penuh. Pagi ngajar, siang kuliah, sore mijet sampai malam gitu. Cara ngaturnya ya. Iya, untuk timing waktunya itu, manajemen waktunya. Jadi kuliah sambil pijat ya. Oh ya, sambil pijat. Kuliah biayanya udah pijat. Yang penting bisa untuk memenuhi ya. Tapi alhamdulillah dengan itu bisa lulus juga. Luar biasa. Sekarang ini pasti udah lulus S2-nya ya? Alhamdulillah sudah. Kemudian mulai 2019 itu kan saya pindah kerja, yang awalnya di Pojok Beteng Wetan, kan kemudian pindah sekarang di Pakem ya, di Manpat Sleman, ngajar di sana. Pakai dosen kan Mas ya? Apa ya? Saya dosennya meleset. Dosennya meleset jadi gini. Dosennya meleset, padahal cita-cita harapannya dosen ya? Ya, cita-cita kan ngajar mahasiswa. Tapi sekarang masih ngajar siswa, tapi di aliyah ya, jadi di tingkatan SMA. Tapi ya, alhamdulillah. Gimana sekarang perkembangannya gimana sekarang? Sudah PNS ya, jadi alhamdulillah. PNS. Tapi ya tempatnya masih jauh banget, karena dari rumah sampai ke sana itu sekitar 30-an kilo kan. Luar biasa. Iya, 30 kilo pulang balik setiap hari. Luar biasa, 30 kilo Pak Trianto. Iya, 30 kilo itu kalau berangkatnya, kalau pulangnya agak muter sih, jadi sekitar 35 kilo. Perjuangannya, perjuangan, masih perjuangan. Ya, seperti itu. Alhamdulillah ada PNS ya. Ya, alhamdulillah. Di SMA tadi mana? Di SMA mana tadi? Di Madrasah Aliyah, Negeri 4 Sleman. Oke, nanti selanjutnya terus mau ke S3 nggak nanti? Ya, insya Allah kalau ada kesempatan. Ya mungkin S3-nya ya Mas ya, dokter ya. Ya, insya Allah, semoga. Harapannya seperti itu. Amin. Oke, gitu aja. Oke, ini saya lanjutkan Pak Trianto nih, mumpung ketemu nih kami, karena ini beliau sangat sibuk mirsa, sangat sibuk, banyak kegiatannya, super sibuk pokoknya. Jadi saya colong pokoknya segera ke rumah nih. Ini terus kegiatan apa sekarang yang dilakukan Pak Trianto? Untuk kegiatan sosial, kegiatan lainnya. Oke, gini, jadi kalau saya kan prinsipnya gini, hidup itu kan harus bermanfaat bagi orang lain, gitu kan. Nah, untuk berkegiatan tadi ya, untuk pagi sampai siang sampai sore kan udah di sekolah ya. Sekolah, kemudian kalau kegiatan-kegiatan lain di masyarakat ya ngurus nih, ada menjadi salah satu pengurus ya, di LKS Mitra Amanah. Mitra Amanah ini ya sebuah organisasi, sebuah panti sosial yang mengurusi anak-anak yatim dan anak piatu. Luar biasa. Di sini dekat-dekat sini aja sih, di daerah Suruhan, Timbul Harjo, Sewan Banto. Nggak jauh dari rumah, paling cuma 300 meter. Nah, ikut berkecimpung juga di situ ya, sambil bermasyarakat. Kemudian selain itu juga aktif juga nih tiap hari Ahad sore itu juga ngajar TPA, tapi untuk teman-teman yang di asrama. Jadi yang dulu saya sekolah di Yakatunis di Jalan Parangtritis itu, Joteng Wetang. Sekarang saya juga tiap malam Senin ngajar di sana untuk
nemeni anak-anak belajar mengenai baca tulis Al-Quran Braille. Luar biasa. Nah, itu diantaranya itulah kegiatan. Ini saya dengar ya Pak Trianto ya, saya dengar dari ya teman-teman ya dari tetangga juga, ada juga yang dari orang luar ya, katanya Mitra Mainan juga akan ini apa namanya mengembangkan Mitra 2 yang berada di Panggang Gunung Kidul. Apakah betul Pak Trianto? Nah, kemarin terkait dengan masalah ini kan saya juga sudah dijawel sih, sudah dijawel oleh beberapa pengurus. Pak Ketua juga sudah menyampaikan bahwa nanti Mitra Amanah ini kan akan dikembangkan, karena ada 2 tanah wakaf ya. Yang satu kan di daerah sini yang tadi saya bilang di daerah Suruhan, kemudian yang kedua itu kan di daerah Panggang Gunung Kidul. Kampungnya itu apa ya? Kadisoko Pak ya kemarin. Iya, Kadisobo ya. Kadisobo ya. Kadisobo di Girimulyo Panggang Gunung Kidul. Nah, di sana itu memang akan dikembangkan untuk LKS Mitra Amanah unit 2. Nah, rencananya besok pagi nih. Besok pagi tanggal berapa besok itu ya? Tanggal 25 ya. Tanggal 25 setelah sholat duhur, insyaallah kami dari LKS Mitra Amanah akan berangkat ke sana untuk merembuk hal-hal apa yang dibutuhkan untuk pengembangan LKS Mitra Amanah unit 2 yang nantinya akan berlokasi di Panggang Gunung Kidul. Mohon doanya aja. Semoga nanti bisa berkembang bareng gitu ya. Amin, amin. Yang di sini juga berkembang, kemudian yang di Gunung Kidul, yang di Panggang itu juga dapat berkembang sehingga nantinya Mitra Amanah juga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat selain di daerah Bantul juga di daerah Gunung Kidul. Amin, amin. Harapannya kan seperti itu. Oke, terakhir Pak Trianto nih, karena sudah larut malam juga, karena juga jamnya terlalu panjang ini, saya saya minta sedikit saja harapan dan pesan Pak Trianto untuk teman-teman, bagi viewer ya Waras Channel ya, bagi viewer, bagi penonton Waras Channel, seperti apa harapan dan pesannya Pak Trianto untuk teman-teman? Untuk pesan dulu ya. Jadi pesannya gini aja sih untuk semua viewer, para penonton Waras Channel ya, kita hidup itu kan perjuangan ya. Jadi nggak mungkin hidup itu langsung enak, atau mungkin setiap hari kita maunya bahagia, seneng terus itu enggak lah. Pasti ada susah-susahnya, pasti ada hal-hal yang perlu kita alami, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi itu alami saja, jalani saja. Kemudian insya Allah nanti pada waktunya itu akan menjadi kenangan yang terindah bagi kita. Kemudian meskipun dalam kondisi yang bagaimanapun, misalkan dalam kesusahan, dalam kondisi yang tidak mengenakan, yang penting kita harus selalu berbahagia dan berbaik sangka kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Kemudian harapannya ya agar para pemirsa Waras Channel sekalian bisa mengambil manfaat dari video yang ditayangkan oleh Waras Channel, sehingga nanti ya Waras Channel ini juga bisa berkembang terus, sehingga menjadi sebuah media yang bisa menjembatani kegiatan sosial, atau mungkin bisa memberikan motivasi juga bagi para penonton sekalian. Gitu aja sih. Oke Pak Trianto, ini terima kasih atas waktunya ya, atas kesana, udah susah-susah dari jauh sana ya. Ya sama-sama. Terima kasih banyak. Telah merepotkan, dan ini kenang-kenangan dari Waras Channel ya, dipakai, digunakan materi walaupun tidak seberapa. Nah, ini digunakan mangkok Pak Tri. Mangkok. Nah, ini misalnya itu Pak Trianto ya. Terima kasih untuk Waras Channel sudah memberikan kenang-kenangan bagi saya. Ya, doa saya untuk Waras Channel semoga semakin berkembang. Putarnya digendong biar benar biar tahu. Ini anak saya nih. Sini. Digendong. Nah, ini dibawa. Ya, digendong dulu Matri, biar tahu. Nah, ini anak saya nih. Itu anak saya juga yang kedua tuh. Sini Mas. Putranya ini ya, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Oke, Mas ya, semoga berkah barokah apa yang disampaikan Mas Trianto. Saya tutup dari sini pemirsa ya. Iya, Mangga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.